Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan dari skill 40 sampai 45. Pas satu itu, kata benda diubah menjadi lebih dari satu dan nambahin akhiran es atau s. Misalnya, book. Book itu kan satu kan, belum lebih dari satu dan belum ditambahin huruf s. Jadi harus ditambahin huruf s biar lebih dari satu gitu loh bukunya. Tapi dalam bahasa Inggris itu kan ada kata perubahan yang nggak beraturan. Contohnya dari kalimat different criteria was used. Nah, itu kan. Nah, di sini kan ini kriteria. Ini berarti masih satu kan? Harusnya itu tuh ditambahin sama huruf us gitu. Nah, jadi kriterias kan. Terus karena abis kriterias itu was, harusnya salah. Harusnya itu yang benar bukan was tapi were. Jadi katanya itu different criteria were used. Nah, itu yang benar. Jadi was-nya itu diganti sama were. Nah, selanjutnya itu ada contoh soal. Number 1, parenthesis is nil around that expression. Itu incorrect. Kenapa? Karena tanda kurung lebih dari satu. Harusnya pakai are bukan pakai is. Jadi, parenthesis are nil around that expression. Number 2, he went to go on a fishing trip this weekend because he has heard the fish are. Itu correct. Kenapa? Karena ikan itu bisa jamak atau tunggal, tapi karena di soal ada kata are, jadi benar. Habis yang heard the fish are. Number 3, the syllabi for the cross is included in the packet of materials. Itu incorrect. Kenapa? Karena syllabi itu kelompok pelajaran, adalah jamak, harusnya pakai are bukan is. Jadi the syllabi for the cross are included in the packet of materials. Jadi menurut saya skill 41 itu kalau lebih dari satu kata itu pakai are, have. Kalau tunggal itu pakai was sama is. Name is Rizky Pratama. My NPM is 25306411050. Saya akan menjelaskan skill 42. Skill 42 itu menjelaskan tentang membedakan person atau orang dengan thing atau benda atau hal. Dalam bahasa Inggris, kata benda bisa merujuk pada orang atau benda. Kadang-kadang dalam bagian written expression pada tes TOEFL, kata yang seharusnya menunjukkan orang malah diganti dengan kata benda atau sebaliknya. Di sini saya ada contoh. Rapney, there is an authorization in the field of consumer affairs. Pada contoh pertama, kata authorization itu salah karena authorization itu adalah benda atau hal. Sedangkan Rapney itu adalah orang. Jadi, kata yang benar bukan authorization, tetapi authority, yang artinya orang yang ahli. Saya akan menjelaskan exercise 42. Nomor 3, the sculptor worked from sunrise until sunset on his new project. Jawabannya incorrect, karena sculpture adalah benda atau patung, bukan orang yang bekerja. Yang bekerja adalah sculptor. Nomor 4, she has received several awards for her research in engineer. Incorrect. Kenapa incorrect? Karena engineer adalah orang, sedangkan research dilakukan di bidang ilmu. Seharusnya engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anthony Luisa Putra. Saya dari kelompok 8. Saya ingin mempresentasikan skill ke-43, yaitu distinguish subject and object pronouns.
Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda, noun, seperti he, she, atau it. Dalam tes TOEFL, Anda harus memastikan pronoun tersebut berfungsi dengan benar sebagai subjek atau objek. Subjek pronoun digunakan sebagai subjek dari sebuah kata kerja, verb, biasanya terletak di awal kalimat sebelum kata kerja. Objek pronoun digunakan sebagai objek dari sebuah kata kerja atau objek dari kata depan. Preposition seperti to, for, with. Contoh yang diberikan, Sally gave the book to John, menjadi she gave it to him. She adalah subjek menggantikan Sally. It adalah objek dari kata kerja gave menggantikan buku. Him adalah objek dari kata depan to menggantikan John. Menggunakan objek di posisi subjek, contohnya him and the girl are going shopping. Salah, karena him seharusnya adalah he, subjek. Menggunakan subjek di posisi objek, contohnya the gift was intended for you and I. Salah, karena I seharusnya adalah me, objek setelah kata depan for. Yang soal kalimat 1, korek. Kalimat ini sudah benar karena it digunakan sebagai objek dari kata depan with, lalu he digunakan sebagai subjek sebelum kata kerja cannot afford, dan it terakhir sebagai objek dari kata kerja tersebut. Kalimat kedua, incorrect. Kalimat ini salah karena kata I diletakkan setelah kata saw, karena posisi sebagai penerima aksi objek seharusnya menggunakan kata me. Nomor 3, incorrect. Kalimat ini salah karena menggunakan they setelah kata depan with. Berdasarkan aturan, setelah kata depan harus menggunakan objek pronoun, yaitu them. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Andi Febianti Aulia. Saya akan menjelaskan skill 44. Skill 44 yang pertama itu ada aturan possessive adjective, yang yaitu adalah kata sifat kepemilikan. Daftar kata ada my, your, his, her, its, our, their. Aturan utama itu wajib diikuti oleh kata benda. Contohnya, this my book. Itu benar. Kalau this is mine book itu salah. Yang kedua ada aturan possessive pronouns, yaitu kata ganti kepemilikan. Daftar kata ada mine, your, yours, his, hers, ours, theirs. Hampir semua berakhiran us. Aturan utamanya, dia tidak boleh diikuti oleh kata benda. Kata ini berdiri sendiri untuk menggantikan benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Oke, contohnya itu ada di the book is yours. Itu benar karena di belakang your-nya itu ada s. Kalau the book is your itu salah karena your-nya nggak ada s. Oke, selanjutnya ada exercise-nya. Exercise yang pertama, if the board's your court, then you should be able to borrow her. Itu incorrect. Karena apa? Karena kata akhir her di kalimat akhir itu seharusnya hers karena berdiri sendiri. Dia tidak diikuti kata benda. Yang kedua itu correct, benar, karena her diikuti kitchen dan its diikuti oven pals. Keduanya adalah possessive adjective yang benar. Yang ketiga, Mary and Mark invited their parents to see their new apartment. Itu incorrect, salah. Kata their harusnya their karena diikuti kata parents.